luar biasa ini. Shalom, Pak Riko. Shalom. Suaranya dong, suaranya dibuka dulu lah. Dibuka dulu. Dibuka dulu. Siap, Pak Pendeta. Siap. Haleluya. Bersaksi dulu lah sedikit lah. Bersaksi dulu sedikit lah di kita. Ayo. Sebelum firman Tuhan. Boleh kan? Oke, silakan Pak Riko. Ya, silakan. Apa ini? Nggak kedengeran, ulang lagi Pak Pendeta. Oh, coba bersaksi sedikit lah tentang pengalaman hidup di Zoom ini. Sampai saat ini, ayo dong. Nanti aja, teman-teman kan belum tahu. Udah tahu. Makanya perkenalkan diri lah, biar kita lebih dari pemenang. Ayolah. Aku mau dengar khotbahnya dulu Pak Pendeta, dia punya temanya itu bagus. Sedikit aja sedikit, biar kita semua lebih akrab gitu, ayo. Ayo bro, jangan malu-malu bro. Udah kesaksiannya puji-pujian. Ayo silakan. Wih, ini jago nyanyi Pak. Udah, cepat ambil keyboardnya atau gitarnya. Satu lagu pujian, ayo. Ini berkat dari seorang hamba Tuhan. Ayo cepat like. aja. Khotbah dulu aja, gampang nanti. Oke, di nama Tuhan. Siap. Luar biasa. Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, tema di atas itu, saudaraku, saya kasih judul Malaikat Terang Palsu. Dalam 2 Korintus 11 ayat 14 berkata, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, fenomena COVID ini membuat banyak hal bisa terjadi. Cara beribadah kita pun berubah, ya. Yang tadinya bertatap muka, tiba-tiba saudara berubah, gitu ya. Saudara tinggal bisa buka di mana saja. Saudara sambil membaca, saudara bisa mendengar firman Tuhan. Saudara sambil masak, saudara bisa dengar khotbah. Atau saudara sambil tidur pun bisa, saudaraku, ya, dinyalakan itunya, foto tidak nyalakan, tapi khotbah tetap berjalan dari saudara, ya kan? Fenomena dari COVID ini juga menyebabkan banyak grup rohani yang akhirnya terbuka, di mana menyajikan banyak hal, ibadah-ibadah yang disajikan dalam Zoom ini, saudaraku, sehingga semua pun bisa masuk dari berbagai daerah, ya kan, dari pelosok-pelosok bisa masuk ketika mereka mendapatkan link ini. Ya, saudara, mereka dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan pengajaran tentang firman Tuhan, saudara. Tapi saudaraku, sehingga tidak mengherankan, saudaraku, kalau malam hari ini mungkin di Zoom kita ini cuma ada 9 orang. Karena saudara dalam waktu yang bersamaan pun setiap grup Zoom rohani itu menyajikan, saudaraku, ibadah-ibadah seperti kita. Ada yang mengadakan Bible study, saudaraku, di sana kita belajar sharing dengan kebenaran firman Tuhan, tanya jawab, dan pada jam yang sama ini saja, saudaraku, saya lihat di daftar saya itu ada yang berjalan, karena saya cuma punya 5 grup. Nah, 5-5-nya sama, saudara, berjalan waktunya, jamnya sama, jam 7, gitu ya. Ada yang Bible study, ada yang apa gitu ya. Jadi saudara, dengar baik, ketika kita masuk dalam Zoom ini, saya selalu berpikir positif bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan menyampaikannya, saudara, karena saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Semua sudah dirancangkan, semua sudah direncanakan dalam kehidupan kita. Sehingga, saudara, kita tidak usah berkecil hati, saudaraku, walaupun kita lihat di Zoom yang lain banyak jumlahnya,
tidak usah berkecil hati, saudara. Sebab apa? Tuhan bisa melakukan banyak mujizat dengan banyak orang ataupun dengan sedikit orang. Mujizatnya tidak pernah bisa dibatasi dengan ruang, waktu, dan apapun juga. Yang Tuhan mau lihat apakah kita sungguh-sungguh mencari Dia, mencari kebenaran firman Tuhan, dan sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Pada malam ini dalam 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Dari fenomena yang terjadi, saudaraku, banyaknya grup rohani, saudaraku, kalau saudara ikuti, mungkin saudara tidak bisa tidur selama 24 jam, karena setiap jam akan ada betul saudara berganti-gantian, jamnya ada yang sama tapi ada yang beda, kita bisa ikuti kapan saja saudaraku. Tetapi yang menjadi inti permasalahan saudaraku, jangan sampai ketika saudara mengikuti banyak Zoom, banyak pengajaran, pada akhirnya saudara lupa hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Sehingga saudaraku, di situ timbul saudaraku yang saya lihat fenomena yang sedang berjalan adalah pada akhirnya saudaraku seperti tadi baru saja terjadi Pak Andre sebenarnya gitu. Ketika kita masuk Zoom, kita lihat, wah masih dikit orang, gua keluar lagi lah. Orang mulai melihat bahwa wah nggak asik nih, wah ini nih gitu. Pola pikirnya mulai bukan lagi mencari Tuhan, tapi siapa nih yang ada di Zoom ini, ada teman-teman gua apa enggak, ada siapa apa enggak gitu. Nah kadangkala berpikiran seperti itu. Sehingga saudaraku malam hari ini kalau saya mengasih satu tema, saudaraku malaikat terang palsu, ini cuma saudaraku mengajar kepada kita untuk sama-sama waspada, ya kan? Waspada dalam setiap pengajaran. Karena apa dikatakan dalam 2 Korintus ini hal itu tidak usah mengherankan, ya kan? Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Banyak orang, saudaraku, akan datang, saudaraku, dengan memakai berbagai ornamen, perlengkapan yang seolah-olah rohani, tetapi sesungguhnya, saudaraku, ada maksud-maksud yang kita tidak mengerti, maksud-maksud yang kita tahu, yang kita tidak mengerti dan kita tidak tahu apa sesungguhnya. Maka saudaraku, firman Tuhan ini, saudaraku, perlu kita pelajari untuk memberikan kepada kita satu pengetahuan sehingga diri kita mempunyai satu filter untuk menyaring setiap seolah-olah kayaknya firman Tuhan. Tapi saudara harus perhatikan pengajarannya, saudara harus perhatikan akan dibawa kemana pengajarannya. Apakah berdasarkan sungguh dengan kebenaran firman Tuhan, atau yang ada adalah pengalaman-pengalaman pribadi yang selalu diungkapkan tanpa saudara menyertakan Tuhan di dalam. Walaupun saudara itu mungkin diambil dari firman Tuhan, tapi di sini saya mengajak kepada kita semua untuk waspadai. Karena 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Lihat saudara, ya kan? Jadi berhati-hati saudara. Karena bukan setiap orang, saudaraku, dikatakan dalam Matius, ya kan? Dalam Matius 27:21 karena bukan orang yang berseru-seru Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, saudaraku. Bukan hanya orang yang berkatanya manis, belum tentu, saudaraku, dia dalam kehidupannya berkenan atau selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Maka ada beberapa hal yang akan saya bahas, saudara, seperti ini. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, ini ayat terkenal, ya kalau Bapak Ibu sering baca, Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, berkaitan dengan tema tadi, saudaraku, malaikat terang palsu, hati-hatilah saudaraku dalam mengikuti setiap ibadah, setiap mengikuti pengajaran yang bertebaran hari-hari ini, karena teknologi yang mulai canggih, saudaraku, kapanpun saudara bisa melihat, mendengar, dan menemukan firman Tuhan. Tapi hati-hati saudaraku, banyak malaikat-malaikat palsu, saudaraku, yang sedang mengintai. Kenapa saudaraku? Iblis pun tidak akan pernah tinggal diam. Ketika saudara mulai mencari kebenaran, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, iblis pun tidak pernah tinggal diam. Dia akan segera mencari dan dia tahu titik kelemahan saudara. Kalau saudara seseorang yang mungkin hanya ingin melihat-lihat saja, atau saudara mungkin orang yang masuk satu grup hanya ingin ngobrol sesuatu, atau ingin, saudara iblis tahu kelemahan saudara di mana. Maka dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Maka itu malam hari ini saya sampaikan, berhati-hatilah, jangan sampai iblis yang berupa
malaikat terang, tapi bukan malaikat terang sungguh-sungguh, tapi malaikat palsu, mencuri sukacita saudara, mencuri kebaikan saudara, mencuri kedermawanan saudara, mencuri kasih saudara, sehingga saudaraku bukan hanya sampai mencuri, tapi membunuh karakter saudara yang lemah lembut, membunuh karakter saudara yang penuh kasih, ya saudara, bahkan pada akhirnya dikatakan membinasakan saudara. Pada akhirnya kita, saudaraku, tidak bisa lagi sungguh-sungguh bahwa sesungguhnya itu bukan diri kita. Tetapi karena fenomena sekarang, saudaraku, banyak grup yang berupa ibadah-ibadah yang dikatakan rohani, tapi pada akhirnya mengubah karakter kita. Kenapa? Karena hubungan pribadi dengan Tuhan pada akhirnya berkurang. Karena saking banyaknya Zoom, saudaraku, kita mengikuti Zoom ini, Zoom rohani ini, grup ini, kita anggap, kita merasa sudah rohani. Sehingga saudaraku kadang-kala kita gampang saudaraku untuk menjudge orang. Wah, orang itu saya kenal, saya ini. Kita lupa saudaraku bahwa ketika kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita, hari itu juga dikatakan bahwa hidup kita dipenuhi dengan Roh Allah. Karena Roh Allah ada di dalam diri kita. Tapi saudaraku pada akhirnya ketika hubungan kita dengan Tuhan berkurang saudaraku karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang seolah-olah rohani kita ikuti, kita merasa rohani. Sehingga saudaraku kalau kita melihat orang di jalan saudaraku yang mungkin baru kita lihat, dia nongkrong-nongkrong, kita anggap, orang itu hidupnya dalam dosa. Belum tentu saudaraku. Kadang-kala kita melihat orang yang tampangnya serem gitu, penuh tato, saudaraku, sudah kita katakan, ini orang pendosa. Belum tentu saudaraku, kita tidak jauh lebih baik dari dia, saudaraku, itu nggak tahu. Tetapi karena saudaraku, banyaknya saudaraku ajaran-ajaran yang kita terima yang seolah-olah rohani dan tidak ada filter di dalam hidup kita, kita gampang menjudge orang, saudara. Ya kan? Orang itu berdosa, orang itu tidak tahu, dan segalanya lah hal-hal yang jelek. Maka itu saudaraku, hati-hati, iblis mulai mencuri. Dia datang mencuri apa yang sesungguhnya karakter saudara. Yang tadinya saudara penuh belas kasihan, perlahan-lahan iblis curi. Karena banyak ajaran-ajaran palsu yang seolah-olah seperti ajaran malaikat. Tapi ternyata saudaraku menjerumuskan kita pada hal-hal yang kita gampang meremehkan orang lain. Nah, lalu yang berikut sudah dikatakan di dalam Matius 24 ayat 4 dan 5, saudaraku. Yesus sudah memberikan satu penekanan ini. Jawab Yesus kepada mereka. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Lihat. Jadi saudara lihat ya, banyak grup rohani ini, tetapi sesungguhnya apa? Apakah dia hanya ikut-ikutan? Karena di grup itu tuh ada temen gua nih, gua ikut ah. Oh di situ ada suhu gua, ada guru gua nih, gua ikut ah. Tanpa saudaraku ada pimpinan Roh Kudus lagi. Lihat ya, dalam Matius 24 ayat 45 ini. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Lihat, sudah dikasih saudaraku rambu-rambunya oleh Yesus. Banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka menyesatkan banyak orang. Maka dari itu saya kembali menggugah saudara iman dan keyakinan saudara. Kalau saudara yakin dengan Tuhan dan saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan, maka saya yakin saudara dan saya bukan menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan. Ketika di grup ini rame, kita pindah, grup itu rame nih, kayaknya lebih asik nih. Grup ini aneh. Saudara, kita harus punya pendirian bahwa kita hidup itu karena perkataan Tuhan, bukan karena perkataan ramenya atau banyaknya pengikut dari grup itu. Enggak. Yang memberkati kita bukan grup di mana saudara ikut, tetapi yang memberkati saudara dan saya adalah Tuhan. Saudara. Orang lain hanya bisa berkata ketika saudara gagal, kasihan ya. Ketika saudara dalam kesusahan, kasihan ya. Tapi jarang orang, saudaraku, yang datang kepada kita ketika kita dalam kesusahan, ketika dalam kelemahan, datang orang, saudaraku, untuk berkata, yuk kita sama-sama berjuang untuk kita berhasil. Karena dalam Tuhan, kita yakin kita akan berhasil. Jarang, saudara. Maka saya semua katakan pada saudara, hari ini, Yesus sudah katakan, ingat, banyak orang, saudara, akan menyesatkan memakai nama Yesus. Untuk itu, berhati-hatilah, saudara. Kau yakin kalau engkau hidup di dalam Tuhan, maka yakinlah bahwa engkau akan selalu diberkati oleh Tuhan.
Lalu saudaraku dalam Matius 7 ayat 15 juga dikatakan seperti ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, di sini saudaraku sebagai orang percaya, orang beriman, saudara harus memiliki kepekaan secara rohani. Guru-guru palsu, saudaraku, ini kan, nabi-nabi palsu, saudaraku, bisa berubah menjadi seolah-olah malaikat, lemah lembut, ya kan? Yang sabar, kasih. Tapi pada akhirnya, saudaraku, dia menjerumuskan kita. Salah satu contoh, kita belajar dari Yudas. Lihat, saudara. Yudas itu, ya kan, dia datang kepada Yesus waktu Yesus mau ditangkap, dia datang, dia mencium Yesus. Saudara, ternyata ciuman Yudas bukan karena dia mencintai Yesus, tapi ciuman Yudas justru dia menjual Yesus dengan kepingan perak, saudara. Lihat ya. Jadi berhati-hati, saudaraku. Hari-hari ini banyak guru-guru, hamba-hamba Tuhan, saudara, mungkin seolah-olah merangkul, seolah-olah, saudaraku, ya, perkataan lembut, tapi hati-hati. Saudara, Alkitab berkata, ujilah setiap roh. Maka saudaraku, itu diperlukan, sekali lagi seperti saya katakan, saudara memerlukan hubungan pribadi dengan Tuhan agar saudara bisa menguji segala sesuatu. Ya kan? Kan fenomena kehidupan begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara sedang banyak uang, maka orang yang bukan sehubungan saudara dengan kita pun bisa berkata kepada kita, oh itu saudara saya. Gitu. Kalau kita banyak uang, banyak harta, oh itu saudara saya tuh. Tetapi kalau saudara tidak punya uang, bahkan seperti pengalaman Pak Andre ini sekarang nggak ada pekerjaan. Mana nih semua orang yang saudara kepada kita gitu loh. Satu pun kayaknya nggak ada yang nongol gitu ya. Satu pun nggak ada yang nongol. Gimana dulu gitu. Nah itu fenomena hidup. Maka Yesus saudaraku berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus memberikan kepastian, jaminan hidup kepada kita, saudaraku. Ketika yang lain meninggalkan kita, Yesus tak berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Maka dikatakan dalam Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Wah, lemah lembut, saudaraku. Tapi ternyata saudaraku serigala yang buas, yang siap menelan kita kapan saja dan siap menghabisi kehidupan kita. Nah, yang berikut dikatakan seperti ini dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 begini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Jadi maka itu saudaraku perlu diuji pengajaran-pengajaran ini, pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Dan saudara, hati-hati. Karena saya punya malam gini, saudara. Ketika saya melayani di pedalaman Kalimantan, saya lihat bagaimana para hamba-hamba Tuhan itu hidup. Bagaimana para hamba-hamba Tuhan itu melayani, saudaraku, di pedalaman, saudaraku. Bagaimana mereka harus menghidupi kehidupannya, saudaraku. Agar dan di satu sisi mereka harus menghidupi kehidupannya, di satu sisi mereka harus melayani. Bagaimana mereka hidup, saudaraku. Dan ketika di kota besar kita banyak sekali melihat hamba-hamba Tuhan berkata, ayo melayani akan diberkati seperti ini, seperti ini. Berbeda sekali, saudaraku. Maka itu berhati-hatilah, saudaraku. Seolah-olah saudara pengajarnya baik, membawa kita ke dalam keberhasilan yang baik. Tetapi saudara di tengah-tengahnya kadangkala kita menemui jalan buntu dan sama sekali tidak ada apa yang diperkatakan enak didengar oleh telinga, ternyata dalam perjalanannya saudara sama sekali beda dengan apa yang diucapkan. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka dan kebenaran akan dihujat. Dan karena celakanya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan. Lihat saudaraku, ya, malaikat seolah malaikat terang, tapi banyak pengajarannya padahal isapan jempol, saudaraku, yang sama sekali tidak memuliakan Kristus. Saya tidak melarang saudara untuk mengikuti banyak kegiatan Zoom saudara yang rohani, tapi ingat, engkau harus memiliki, saudaraku, harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Engkau harus menyefilter yang baik di dalam kehidupanmu agar ketika engkau ikut Tuhan itu enggak ikut-ikutan gitu. Enggak ikut-ikutan. Ya,
kurang apa, saudaraku? Kurang apa Petrus, Yudas sebagai murid Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan juru selamat, tapi toh pada akhirnya masih menyangkal dan masih menjual juga, saudaraku. Apalagi hari-hari ini, saudaraku, banyak ibadah-ibadah yang dikemas begitu menarik di dalam Zoom ini, saudaraku. Hati-hati, jangan sampai apa yang sudah dikemas dalam dunia digital ini membuat diri kita membeda-bedakan. Wah, kalau ibadah di sini kayaknya lebih ini. Kalau di sini kayaknya lebih mengurapi. Enggak. Masalah pengurapan, saudaraku. Engkau telah diurapi Tuhan. Tinggal bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Karena dikatakan seperti dalam Roma 16 sudah diperingatkan, Roma 16 ayat 17 dan 18. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kau terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang yang tulus hatinya. Jangan sampai, saudaraku, fenomena yang sedang terjadi, ibadah-ibadah yang dilakukan di media, di Zoom ini, saudaraku, di grup-grup rohani ini, saudaraku, pada akhirnya mempesona kamu dan ternyata isinya hanya isapan jempol, saudaraku, yang hanya muluk-muluk tapi tidak ada kebenarannya. Maka itu saya katakan seperti tadi, saudaraku, saudara perlu filter, perlu hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kehidupan yang kita jalani itu adalah saudara dengan Tuhan yang menjalaninya. Bukan dengan mereka, saudaraku. Ketika berhasil, mereka akan berkata, wah, hebat ya berhasil. Tetapi ketika engkau jatuh, mereka cuma hanya berkata, kasihannya tanpa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan nggak pernah begitu, saudaraku. Yesus tidak pernah begitu. Dia tetap dikatakan dalam firman Tuhan, dia tetap memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Bahkan seorang Raja Daud pun, dia raja yang mempunyai banyak pengawal, ketika dia menulis satu syair, saudaraku, dia katakan, dari mana datang pertolonganku? Dia hanya mengakui, pertolonganku datang dari Tuhan. Bukan dari jenderal-jenderalnya yang ahli perang, saudaraku. Bukan dari prajuritnya yang banyak, saudaraku. Dia mengakui bahwa kedaulatan itu hanya datang dari Tuhan. Dia seorang raja, dia perkatakan bahwa pertolonganku datang dari Tuhan. Karena dia tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Hari ini, saudaraku, kalau kita menjadi orang yang pada akhirnya hanya ikut-ikutan, saudaraku, mengikuti banyak kegiatan via Zoom, saudaraku, tanpa kita, saudaraku, memahami kebenarannya, maka, saudaraku, tidak ada bedanya kita seperti yang Yeremia 17 katakan, bahwa kita terkutuk. Karena apa, saudaraku? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi, saudara yang ada di Zoom ini, saudaraku, saya yakin adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan dan saudara memiliki filter yang baik sehingga kita bukan menjadi orang-orang yang ikut-ikutan, saudaraku, tapi kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mempertahankan dan mencari kebenaran di dalam Yesus Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, saya katakan, kenapa saya berkata, saudaraku, bahwa fenomena, saudaraku, ibadah-ibadah ini, saudaraku, jangan sampai menyandera saudara. Ketika sudah melihat banyak pembicara, banyak guru-guru seolah-olah seperti malaikat. Tetapi ternyata saudaraku, malaikat palsu, saudaraku, yang mengajarkan sama sekali hanya pepesan kosong. Karena dalam 1 Yohanes 2, ayat 20 dan 27 dikatakan seperti ini, saudara. Tetapi kamu, lihat, telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dengan demikian, kamu mengetahuinya. Lihat, saudara. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Itu tidak perlu, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajaran itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Lihat, saudara, pengurapan itu ada dalam diri kita. Katakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain.
Artinya, saudaraku, kita bisa mengikuti banyak pengajaran. Tetapi ingat, ada filter yang selalu kita nyalakan dalam diri kita. Bahwa ada pengurapan Allah yang selalu mengajarkan dalam. Bukankah ketika kita merasa belas kasihan itu kepada orang, bukan orang lain yang mengajarkan, tetapi Roh Kudus berkata kepada kita untuk mengasihi. Pengajaran itu tetap, saudaraku, ada. Ajaran Yesus itu tetap ada pada kita. Cuma banyak kali, saudaraku, ketika pengajaran Yesus dalam diri kita, ketika kita banyak mendengar pengajaran-pengajaran, pada akhirnya pengajaran pengurapan yang sudah Tuhan berikan pada kita lupakan. Sehingga pada akhirnya, saudaraku, karakter kita yang sesungguhnya tidak seperti itu menjadi berubah, saudara. Yang tadinya kita lemah lembut, panjang sabar, tiba-tiba, saudaraku, kok kita jadi kurang kasih kita jadi kurang sabaran, saudaraku, dan banyak hal. Hari ini, saudaraku, segala sesuatu boleh berubah. Segala sesuatu boleh banyak fenomena, saudaraku. Tetapi keyakinan dengan Allah dikatakan, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dengan demikian kamu semua mengetahui. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan dikatakan pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu lagi macam-macam, saudara. Pengurapannya ada dalam diri dan selalu mengajar kepada kita setiap hari untuk apa yang kita lakukan. Saya yakin setiap orang percaya yang ada di Zoom ini, pasti kita semua sudah pernah merasa bagaimana, bahkan sering merasa bagaimana Tuhan berbicara dalam hatimu. Sehingga, saudaraku, kita dapat, saudaraku, mencegah dari setiap nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran banyak malaikat-malaikat, saudaraku, yang ternyata malaikat palsu, saudaraku, yang mencari keuntungan dari setiap pengajaran, dari setiap ajaran dan khotbah-khotbah yang diajarkan, saudaraku. Dan saya yakin saudara memiliki filter yang baik karena hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus akan menyempurnakan dalam setiap hati kami untuk berbicara, agar Tuhan kami memiliki kepekaan rohani untuk membedakan mana ajaran yang tidak memuliakan Tuhan, mana ajaran yang membawa kita terus untuk terhubung dengan kebenaran firman Tuhan. Pengurapan-Mu terletak nyata dalam hidup kami, dan kami percaya Tuhan, janji firman-Mu dalam Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang percaya dikatakan diberinya kuasa sebagai anak Tuhan. Dan kuasa itu tetap ada. Dan bersama Yesus dikatakan, kami akan melakukan banyak perkara-perkara besar dan ajaib. Karena hanya Yesus Tuhan kami yang akan selalu memberikan keberhasilan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.